Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kali ini kita mendatangi tamu istimewa langsung ke kediaman beliau, yakni Bapak Insinyur Haji Muhammad Noripani SHST MT dan Habib Muhammad Taufani Alkap MM. Assalamualaikum Pak Pani, Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya kami berkunjung ke sini dan memberikan waktu untuk wawancara. Jadi beliau berdua adalah calon bupati dan wakil bupati. Kalau walaupun belum resmi, tapi sudah sebenarnya adalah calon bupati dan wakil bupati terpilih karena suara beliau adalah suara yang terbesar di Pilkada Kabupaten Tabalong tahun 2024 lalu. Nah, mungkin kita akan sedikit berbincang mengenai sosok beliau berdua, kemudian apa visi misi beliau yang akan mereka segera dilaksanakan pada saat beliau berdua menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong. Baik Pak Pani, mungkin untuk membuka perbincangan ini, mungkin cukup banyak orang sudah tahu tentang sosok Pak Pani, begitu pula Pak Habib. Namun mungkin di podcast ini bisa disampaikan, mungkin ada juga yang ingin tahu masa kecilnya Pak Pani sama Pak Habib itu bagaimana, sehingga mungkin bisa menginspirasi. Ternyata dari sosok Pak Pani dan sosok Pak Habib ini, semua orang yang punya mimpi untuk menjadi pemimpin bisa mencontoh. Mungkin dimulai dari Pak Pani dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya lahir di Bangunsari ya, di Kecamatan Rumpudak, berada persis di samping kandangnya workshopnya Pertamina sebenarnya. Jadi kami ini seperti apa ya, di persis berbatasan dengan Pertamina. Di era jayanya Pertamina tahun 72 saya lahir. Nah, jadi saya lahir di sana. Kemudian saya sekolah SD pun di Bangunsari itu sendiri. Nah, kemudian saya melanjutkan SMP Negeri 1 Tanjung. Jadi saya pakai sepeda setiap hari. 3 km kira-kira saya pulang pergi bersepeda dari Bangunsari menuju SMP 1 Tanjung, Negeri Tanjung. Saya harus melewati satu jembatan gantung legend waktu itu. Ada jembatan gantung, itu tinggi sekali. Badan saya kecil masih waktu itu. Jadi bila kita paling belakangan nanti itu goyangannya itu luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang jembatan itu ketika saya jadi kepala dinas PU saya ganti menjadi jembatan rangka. Jadi sekarang menjadi jembatan apa, Jepang kata mereka. Jepang. Jembatan Pangkalan. Nah, jadi jembatan Pangkalan sekarang. Jadi alhamdulillah ada legacy saya waktu menjadi kepala PU terkait jembatan yang setiap hari 3 tahun saya lewati di sana pulang pergi. Nah, kemudian saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tanjung. Nah, jadi SMA Negeri 1 Tanjung di Rumpudak. Kemudian saya melanjutkan kuliahnya ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Nah, jadi saya memang banyak lahir dan bergaul di Kecamatan Rumpudak Tanjung. Jadi di wilayah tengah inilah saya dilahirkan, kemudian bergaul, berteman. Jadi yang saya ingat waktu kecil saya, karena di tempat saya itu ada kandang golf, saya sering sekali main di lapangan golf situ. Bukan main golf, bukan. Maksudnya bermain-main di lapangan golf. Padahal itu area terlalang waktu itu. Waktu itu agak ketat ya. Jadi kami sering dikejar-kejar oleh penjaga gitu ya. Karena bermain di area golf. Nah, banyak teman-teman saya, waktu saya ada olahraga golf, akhirnya saya ketemu teman-teman masa kecil saya jadi kedi di sana. Dan jadi akrab dengan mereka. Jadi saya sangat teringat sekali hal-hal masa kecil saya yang tumbuh besar di lingkungan di daerah dekat dengan Pertamina ini. Nah, jadi artinya kita jangan, yang bisa kita tarik sebenarnya dengan niat tekad yang kuat ya, sebenarnya siapapun kita akan bisa berhasil gitu dengan niat kita yang baik, kemudian dengan usaha yang keras, insya Allah juga kita bisa berhasil siapapun orangnya itu. Nah, jadi begitulah yang saya rasakan dengan dari saya kecil, besar, kemudian sampai sekarang.
alhamdulillah berkat upaya-upaya gitu ternyata alhamdulillah bisa saya mencapai cita-cita yang saya harapkan. Dari kecil tuh sudah ada mimpi jadi bupati? Saya tidak ada bermimpi. Saya ini kan dari keluarga, bukan keluarga pegawai. Saya ini kan dulu kan kalau jadi bupati itu harus dari pegawai atau dari TNI, Polri, biasanya begitu ya. Zaman dulu ya. Jadi saya tidak pernah bermimpi sedikit pun karena saya keluarga dari swasta. Artinya orang tua saya swasta, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Nah, jadi saya berasal dari itu. Jadi tidak ada pun terbersit saya menjadi bupati ataupun jadi PNS pun tidak ada terbersit waktu itu. Nah, yang merubah saya waktu itu adalah ketika orang tua saya meninggal. Nah, saya menjadi bukan tulang punggung tidak, tapi menjadi laki-laki yang tertua di rumah. Saya harus mengambil suatu langkah gitu ya. Bagaimana sebagai laki-laki tertua bisa sebagai panutan dari keluarga kami. Nah, akhirnya saya mencoba jadi PNS. Nah, akhirnya saya lulus jadi PNS. Kemudian di samping itu kita sambil membantu ataupun membina keluarga kami dengan usaha-usaha yang ada. Nah, jadi kami alhamdulillah dengan demikian saya dengan kondisi waktu itu orang tua saya meninggal, saya bisa tetap melanjutkan kuliah, kemudian saya bisa masuk PNS, kemudian kegiatan-kegiatan orang tua saya beserta saudara-saudara bisa dilanjutkan. Nah, jadi kami sangat bersyukur, artinya walaupun saya mungkin bukan dari keluarga pejabat, keluarga yang dalam artian dalam tanda kutip punya koneksi, tapi alhamdulillah saya merasa sekali dengan upaya-upaya kita, dengan doa-doa, ternyata kita juga bisa bermimpi untuk itu. Saya kira itu. Kalau Pak Habib Taufani ada kisah yang menarik nih Pak, kira-kira di masa kecil sampai akhirnya perjalanannya, perjalanan hidupnya yang mungkin bisa jadi inspirasi lah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lahirnya tepatnya di Banjarmasin 13 April 1986. Waktu itu tepatnya persis yang sekarang ex Hotel Arum. Nah, itu terakhirnya rumah sakit Arjuna. Nah, rumah sakit Arjuna yang pindah ke Gatot. Nah, di situ kita lahir. Di malam itu subuh. Nah, subuh itu kejadian angin ribut. Nah, angin ribut, makanya orang tua saya ngasih nama Taufan. Karena ciri khas orang Kalsel Banjarmasin, belakangnya tambahin huruf I, jadinya Taufani. Nah, itu asal muasalnya. Sekolah waktu itu kita SD-nya di Kamboja, Antasan Besar 3, tepatnya yang di seberang lapangan Kamboja, Banjarmasin. Lanjut SMP-nya di SMP 9 Banjarmasin. Kelas 2 SMP orang tua pindah tugas. Nah, pindah tugas ke Jawa Timur. Kelas 2 SMP pindah ke SMP Negeri 2 Gresik. Nah, berdekatan dengan wilayah, memang di sana agamis. Nah, masyarakatnya, kulturnya sangat agamis di sana. Ada 2 wali di situ, yaitu Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim. Nah, kita melanjutkan sekolah di situ karena orang tua kita pindah tugas. Nah, pegawai negeri, Bapak salah satu pegawai negeri di vertikal. Ya, vertikalnya seluruh Indonesia pindah mana-mana. Nah, ngikutin orang tua, satu keluarga pindah semua ke Jawa Timur sampai pensiun. SMA pun kita SMA di Gresik, SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Lanjut kuliahnya tetap di Gresik. Kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di situ awal kita terjun ke dunia politik. Belajarnya di situ. Jadi melihat suasana politik, dan rektor kami waktu itu beliau berhenti jadi rektor. Nah, berhenti jadi rektor, beliau maju sebagai calon bupati di Kabupaten Bojonegoro. Dan luar biasa antusias masyarakat, beliau terpilih waktu itu. Nah, belajar dari situ awalnya kita dipercaya
karena suka organisasi, kumpul di organisasi zaman Pak SBY periode kedua itu. Nah, asal muasalnya terjun ke politik itu pertama kali di situ. Jadi tim pemenangan perwakilan pemuda Kalimantan se-Jawa Timur. Kita dipercaya membantu Pak SBY di periode kedua, dan alhamdulillah luar biasa periode kedua beliau. Macam-macam itu pelajaran politik yang luar biasa. Jadi style politik awalnya dari situ. Belajar banyak di waktu pemenangan Pak SBY waktu itu. Lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah 2009, tepatnya di akhir tahun, kita diminta salah satu guru di Tabalong, yaitu guru Jaro. Nah, kita 10 jari masuk ke Tabalong. Berawal dari sebuah pengabdian. Masuk ke Tabalong 10 jari, enggak punya keluarga, enggak punya siapa-siapa, karena guru Jaro mengajak kita ke Tabalong. Nah, itu pas sama-sama juga selisih 1 minggu sama, karena namanya sama. Ada Ustadz Topan di Pugaan, beliau sekarang jadi pebisnis, dai sekaligus membawa umroh. Nah, itu kami ingat banget, satu asrama sama beliau, jadi mengabdi sama guru Jaro. Nah, namun karena orang tua PNS, mau tidak mau biasanya anaknya harus PNS. Nah, pelajaran di situ disuruh keinginan orang tua, ikut beberapa kali tes PNS, dan alhamdulillah tidak lulus. Karena bersyukur di balik 18 kali ikut tes, kita ambil, ini belum Allah izinkan. Namun istri yang PNS. Nah, ini jawabannya. Jadi orang tua nggak terlalu kecewa. Nah, di situ 2000 setelah 5 tahun mengabdi di Hasbunallah, terakhir jadi wakil kepala sekolah, karena sudah punya istri, mau tidak mau hijrah lagi. Hijrah dalam artian karena sudah mengantarkan, sudah besar Yayasan Hasbunallah, Pondok Pesantren Guru Ahmad yang Nurul Mustafa juga sudah jalan, sudah berkembang. Kita pindah haluan, karena style kita dari awal memang dunia politik, karena sudah terjun mulai dari mahasiswa, ya, karena lebih enaknya di dunia politik, ajakan-ajakan untuk bergabung di parpol. Nah, itulah 2018 tepatnya yang benar-benar langsung terjun ke dunia politik. Terus sejarah kita pun ditempatkan oleh partai itu tidak di Murung Budak. Kita tinggal di Murung Budak, namun tugasnya di Dapil Selatan. Itu berat tantangannya. Tapi karena kita sering terjun dalam artian ke masyarakat, datang ke masyarakat, luar biasa masyarakat di selatan ini religiusnya cukup tinggi, dan syukur alhamdulillah 2019 kita dipercaya oleh masyarakat Dapil 2 terpilih sebagai anggota DPR. Nah, di perjalanan karir dari sejak awal memang stylenya di dunia politik. Tidak lepas semuanya ini, setiap langkah kita karena orang tua, doa orang tua, terutama ibu. Saya setiap langkah, bahkan 2014 itu pernah diajak nyalek juga, cuman ibu masih melarang. Karena beliau mungkin dari sisi kesiapan kita, kematangan kita belum. 2018 baru bismillah kata beliau. Ibu-ibu yang mendorong, dan kita ke Tabalong tuh ibu juga, karena ibu setiap apapun kita kalau nggak diizinkan sama ibu nggak berani melangkah. Nah, ini berawal dari sebuah pengabdian, doa orang tua, dan sampai sekarang alhamdulillah diberikan kelancaran, kemudahan kita untuk pengabdian ke masyarakat. Ini entah kebetulan Pak Pani, Pak Habib Topani, atau memang takdir gitu. Nama Pak Pani sama dengan nama Pak Habib Topani sama-sama I belakangnya. Kemudian bupati-bupati 5 periode sebelumnya itu semuanya akhirnya I, Pak. Nah, Pak Dandung Sukarwadi, nah, Pak Obar Sobari, nah, habis itu Pak Nur Aidi, nah, kemudian Pak Rahman Ramsi, terakhir Pak Anang Safiyani. Nah,
Ini mungkin di luar konteks, tapi mungkin menurut pian berdua ini bukankah ini sebuah jalan, kayaknya sebuah takdir yang sepertinya memberi ruang kepada Bapak Pani dan Pak Habib Taufani untuk menjadi pemimpin berikutnya setelah pemimpin-pemimpin sebelumnya. Semuanya berakhiran I gitu. Iya, mungkin kalau kami sih ya tidak perlu percaya dengan ini ya, mitos-mitos itu ya. Tapi kami ambil sisi positif, melihat dari sisi positifnya. Ternyata mungkin jadi doa akhirnya. Dan doa, gitu. iya. Jadi doa. Jadi mungkin dari sisi itu, karena kata orang-orang, jadi Pak ngaran pian ini akhirnya ada kemungkinan pian ini jadi amin kata kita kan gitu aja. Jadi doa aja. Nah, jadi doa aja. Nah, tapi tentu saya kira keberhasilan dalam suatu pilkada ini tentu bukan hanya dari sisi itu saja, dari sisi banyak faktor ya. Di samping tentu sekali lagi saya terima kasih kepada tim pemenangan kami yang sangat solid ya sebenarnya, dan perjuangannya, kemudian dukungannya, dan juga pengorbanannya tentunya ini sangat luar biasa yang bisa kami rasakan selama ini, karena memang kerja keras kami ini dalam 2 bulan ini ya Pak Bib ya, non-stop kita melakukan ini. Jadi tentu effortnya luar biasa, dan dia itu pengorbanannya sangat luar biasa. Tentu kami sekali lagi ucapkan terima kasih kesempatan ini kepada kawan-kawan ya, tim pemenangan, yang tentu saja tidak bisa sekali lagi kami nilai dengan sesuatu ataupun harga ataupun materi, karena ini perjuangan yang luar biasa yang kami rasakan sekarang. Jadi ya selain tadi adalah mungkin mitos dan menjadi doa, ya juga tentu upaya-upaya di lapangan ini, keberhasilan ini karena kolaborasi, dukungan dan perjuangan bersama. Saya kira itu mungkin. Pak Wani sama Pak Habib nih, adakah sosok inspiratif yang mungkin ini orang ini menjadi role model yang kemudian membentuk karakter Pak Pani dan Pak Habib gitu. Mungkin dari masa kecil sampai sekarang, yang sosok ini ada figur yang menjadi acuan gitu. Siapa Pak Pani? Ya saya kira kalau kami kan orang tua orang swasta Pak. Jadi saya melihat fight orang swasta ini beda dengan orang-orang tidak swasta ya. Dia punya kerja keras. Nah, orang tua saya itu khususnya ayah saya ada orang swasta. Dia bekerja keras gitu. Nah, ini yang saya ambil. Bahwasanya manjada wajada, bila kita bersungguh-sungguh insya Allah tercapai. Nah, jadi saya melihat itu dari sisi orang tua saya. Dari sejak kecil saya sering ikut orang tua saya, bersama-sama orang tua saya, sering dia ke kegiatan, ke lapangan. Makanya saya senang sekali dengan outdoor ataupun bekerja di lapangan. Saya kan hampir 15 tahun di berkecimpung di Dinas PU. Jadi saya sangat menikmati terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan ini. Kenapa? Karena memang memerlukan making decision yang cepat saat itu, kemudian kita juga sering berinteraksi dengan orang banyak di lapangan. Nah, ini membuat kita berpikir solusi yang tercepat saat itu. Nah, jadi itu yang membuat karakter saya dari orang tua saya, terutama ayah yang sangat dari swasta yang punya spirit semangat yang luar biasa dalam memperjuangkan sesuatu itu. Nah, bagi kami ini menjadi contoh bagi kami ke depan, dan alhamdulillah ini saya terapkan ternyata benar. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan doa dan upaya yang luar biasa, insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah, itulah yang selalu saya camkan setiap dimanapun saya istilahnya bertugas atau bekerja, saya selalu akan memberikan spirit atau semangat yang luar biasa untuk pekerjaan saya untuk mencapai keberhasilan untuk kebaikan semua. Saya kira itu. Kalau Pak Habib Taufani sama? Apakah sosok dari keluarga gitu? Sosok ibu. Sosok ibu lah. Ibu saya mulai kecil udah ditinggal kedua orang tua beliau. Nah, dari sosok kemandirian ibu diterapkan ke anak-anaknya. Jadi kita sama adik-adik diajarkan bagaimana hidup mandiri. Nah, saya dikirim ke Tabalong ini kan dikirim sebenarnya. Dikirim untuk sebuah pengabdian. Dengan seorang diri kita diberi kepercayaan sama orang tua. Kamu laki-laki, ayo. Keberanian itu muncul karena memang sosok ibu luar biasa. Beliau menanamkan ke anak-anak, semua anak-anaknya, dan tidak pernah putus doa beliau. Setiap langkah, tindakan apapun yang
sebuah mengambil keputusan, kita alhamdulillah ibaratnya tercapai walaupun bahasanya ada lika-liku pastilah, tapi semuanya lancar semua. Dari kita berproses, bayangkan kita diterjunkan di dunia politik dengan segala macam, ya tahu sendiri lah dunia politik seperti apa, tapi dengan keyakinan doa orang tua itu yang membuat kita termotivasi luar biasa. Nah itu sama juga terjun ke pilkada ini, kan berawal lika-likunya macam-macam ini itu, tapi alhamdulillah berawal dari sebuah pengorbanan. Sama Pak Pani juga mengorbankan zona nyaman loh. Kami berdua, Pak Pani 9 tahun lagi baru pensiun, kita baru dilantik, baru merasakan gaji 1 bulan loh. Harus berani ngelepas jabatan, tidak lain ya berupa tadi sebuah pengorbanan, dijawab oleh masyarakat, diberikanlah amanah kepada kita, itu luar biasa, sungguh luar biasa. Bayangkan nyaman sih dengan posisi sekarang ini kan, tapi itulah sebuah pengorbanan pasti ada hasil yang luar biasa, yaitu tadi dipercaya oleh masyarakat. Mudah-mudahan kami di perjalanan pemerintahan kita benar-benar bisa maksimal melayani masyarakat, itu niatannya. Karena itu amal jariah yang tidak putus-putus nantinya. Pemimpin yang adil, mudah-mudahan doa dari para alim ulama, para habaib yang terus-menerus mendoakan kita, mudah-mudahan kita istiqomah, berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Nah, sebelum beralih ke sesi 2 Pak Pani, Pak Habib Taufani, tadi menarik apa yang disampaikan Pak Pani dan Pak Habib Taufani itu, betapa besar peran orang tua dalam pola asuh kepada anaknya, sehingga itu sangat menginspirasi bagi Pak Pani dan Pak Habib Taufani untuk berkehidupan lah Pak, sehingga bisa sukses seperti sekarang itu. Nah Pak, itu diterapkan pula Pak sama anak-anak itu? Ya, saya kira kehidupan contoh-contoh dari orang tua kami tentu akan kami terapkan, baik dari sisi istri saya, mungkin dari sisi kami. Karena tapi kalau kami tarik ya dari perjalanan kami, istri kami juga cerita, jadi memang agama sebenarnya harus diterapkan, nilai-nilai agama untuk keluarga kita. Nah, jadi makanya salah satu visi misi kami adalah religius. Karena kami berkeyakinan dengan religius ini kan artinya nilai-nilai agama ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari keluarga sampai kepada pekerjaan. Nah, jadi itu yang menjadi modal awal sebenarnya dari suatu keberhasilan. Nah, jadi kalau kami bahasakan itu sebenarnya kalau suatu kegiatan atau program ini didasari dengan nilai-nilai religius, maka akan menjadi berkah. Bahasanya begitu. Nah, itulah yang kami di keluarga kami coba terus terapkan. Bagaimana orang tua kami dulu mendidik kami dari sisi agama, walaupun kita tidak sekolah pesantren atau apa, tetapi guru mengaji didatangkan ke rumah, kemudian contoh teladan selalu disampaikan kepada kami anak-anaknya. Nah, begitulah kami juga menerapkan kepada anak-anak kami. Nah, kami berharap pengalaman-pengalaman kami ini bisa kami terapkan dalam nanti memerintah di Tabalong, sehingga nilai-nilai religius ini nantinya bisa menjadi berkah bagi masyarakat Tabalong. Jadi istilahnya itu dari sisi dunia selamat, akhirat pun selamat. Nah, itu yang kita kayak gitu. Iya, seperti itu. Nah, memang pendidikan dasar utama ini dari keluarga. Dari keluarga kita berusaha juga nanti keturunan kita jaga, karena memang kan dari diri kita, dari lingkup keluarga kita, dari nasihat-nasihat orang tua, mudah-mudahan kita pun bisa melanjutkan. Nah, melanjutkan yang terbaik yang telah diberikan ke kita, bisa menurunkan ke anak-anak kita nantinya. Nah, itu modal yang luar biasa. Modal awal. Luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pani dan Pak Habib Taufani. Walaupun mungkin belum seluruhnya mengenai sosok Pak Pani dan Pak Habib Taufani ini tergambarkan, tapi setidaknya itu orang sudah bisa melihat bahwa dasar-dasar dari kepemimpinan, dasar-dasar dari agama, dasar-dasar dari semuanya itu sudah terdidik sejak
masih anak-anak dari orang tua. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Bapak nih pada Habib. Tidak hanya masyarakat Tabalong tapi mungkin seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dan yang lainnya yang mungkin bisa nanti menyaksikan podcast ini. Baik, kita nanti akan beralih ke sesi 2, tapi sebelum itu kita jeda sejenak Pak, break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.